Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham CFIN atau Ceripan Finance. Dari logonya ya, dari logo dan warna kita udah tahu ini dari mana ya, dari grup Panin. Jadi grup Panin itu ada, mereka lebih banyak bergerak di bank, lalu di sekuritas dan lain-lain. Tentang keuangan lah ya, kalau grupnya Panin. Dan di Celipan Finance ini mereka bergerak di bisnis ini ya, mengutangi orang ya. Mengutangi orang artinya kredit ya, kredit. Tapi mereka khususnya untuk kredit mobil aja. Nih, kita lihat gambarnya ya. Ini ada gambar mobil. Jadi bagi mungkin konsumen mereka adalah konsumen yang ingin beli mobil, tapi kredit. Nah, itulah target marketnya mereka. Kenapa mereka hanya targetnya ke mobil? Mungkin lebih aman kali ya kalau misalnya mereka buka kredit untuk motor, mungkin profil pembeli motor kredit itu mungkin lebih berisiko tinggi dibanding orang yang kredit untuk beli mobil. Mungkin orang yang kredit untuk beli mobil itu profilnya mereka itu lebih serius atau lebih mau bayar kali ya dibanding dengan orang yang mau kredit motor. Kemungkinan seperti itu. Jadi aku pikir sih yang memang mobil lebih aman dan memang cuannya lebih besar. Dan selain untuk mobil, mereka juga ada pembiayaan untuk alat berat juga, alat berat untuk bisnis. Jadi itu dua core produknya mereka ya. Di sini ada KPM Panin, mobil bekas. Nah ini produknya mereka, alat berat, duit cair, mobil baru. Ini pinjaman-pinjamannya ya. Oke, ini dari grup Panin, pengendalinya pasti grup Panin. Dan ini websitenya celipan.co.id. Di sini kalian bisa lihat segala sesuatu informasi tentang Celipan Finance dari produk dan lain-lainnya. Untuk kalian bisa lihat laporan keuangan, masuk ke halaman hubungan investor. Di sini ada laporan keuangan. Nah, sini ketahuan ya ada laporan keuangan, laporan tahunan ya. Di sini ada laporan tahunan, laporan keuangan. Dan ada tentang rapat umum pemegang saham dan lain-lainnya. Kalian bisa ada harga saham juga di sini by the way, informasi saham. Kalian bisa kunjungi aja di ceripan.co.id. Kita nggak akan bahas websitenya, nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri ya. Dan kalau misalnya aku bahas nanti kepanjangan, jadi kalian lihat sendiri aja. Nah, kita mau lihat profil singkatnya mereka di halaman idx.co.id. Mereka IPO di tahun 90. Ini perusahaan sudah lama banget ya. Ini mereka IPO 90. Ini pembiayaan konsumen. Jadi keuntungan mereka didapatkan dari bunga ya, bunga pinjaman dari konsumen. Ini jajaran direksi dan komisaris ya. Kalian nggak perlu cari nama ini sebenarnya. Kalian cukup cari tahu grupnya Panin itu kinerja, bukan kinerja. Grupnya Panin ini punya apa ya, background yang buruk atau yang baik, tinggal ketik aja di Google ya, grup Panin kasus gitu kan. Kalau misalnya nggak ada kasus berarti ya grup Panin bersih gitu kan. Dan kalian cari tahu aja founder dari grupnya Panin itu siapa gitu kan, ketik namanya mereka. Harusnya sih selama ini sih aku belum dengar kasus yang lumayan negatif tentang Panin ya selama ini ya. Mungkin aku kelewatan. Mungkin teman-teman kalau ada tahu boleh tulis di kolom komentar. Ini ya, jajaran komisaris dan direksi. Kita mau lihat di pemegang saham. Nah, ini menarik nih, ada satu orang yang lumayan terkenal. Aku nggak perlu jelasin, pasti kalian ada beberapa yang kenal ya, Lo Keng Hong. Kalau Lo Keng Hong udah masuk, udah pasti nama baik perusahaan itu terjaga. Karena Lo Keng Hong memegang teori, dia akan masuk ke perusahaan yang memiliki reputasi yang baik. Nah, jadi kalau ada nama Long Keng Hong, kemungkinan besar reputasi dari grup Panin ini cukup baik. Jadi tidak perlu dicek. Namun, kadang-kadang manusia kan bisa salah. Jadi kalian boleh cek juga grup Panin ini punya kasus atau tidak. Ketik aja di Google. Nah, untuk komposisi pemegang saham yang idealnya itu harus ada satu pihak yang di atas 51%. Dan ini ada PT Bank Pan Indonesia 51%. Ini ideal. Dan masyarakatnya itu kurang lebih 30% ya. Ini 35%. Cukup ideal. Jadi ada dua kriteria pemegang saham ya. Ideal, satu di atas 51%. Yang kedua, masyarakat kira-kira 30%. Dan ini mendekati. Oke, cukup ideal ini.
Dan apalagi sini ada Lok Heng Hong ya. Dan ada pihak lain nih, perusahaan asing ya, BPH Luxembourg, Fidelity dan lain-lain. Ini kemungkinan perusahaan investasi. Nanti kalian cari tahu ini perusahaan apa di Google. Kemungkinan perusahaan investasi pihak ketiga. Kalau benar ini perusahaan investasi, berarti Celipan Finance ini benar-benar bagus gitu. Ada dua pihak ya, pihak yang tidak berkaitan dengan Panin, mereka mau investasi cukup besar di sini. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan mereka yang terakhir ya, 30 September 2022, kuartal 3. Yang kuartal 4 mereka belum publish, mungkin mereka akan publish di 31 Maret ya. Oke, ini aset mereka ya. Aset mereka uang cashnya 47 miliar, di tahun lalu 126 miliar. Piutang sewa, piutang pembiayaan, ini pembiayaan konsumen. Nah, ini pembiayaan konsumen, mereka akan terima, mereka ini nih, piutang pembiayaan konsumen. Konsumen akan membayar ke Celipan Finance ini sekitar 6 triliun ya. Jadi semua angka di sini dikali 1000 nih. RP00 artinya dikali 1000. Berarti di sini ini bukan 6 miliar tapi 6 triliun. Jadi konsumen akan membayar ke Celipan Finance itu sebesar 6 triliun. Ini bisnis yang sebenarnya resikonya tinggi, namun resiko itu bisa dioper ke ini konsumen. Jadi kan konsumen yang pinjam duit ke Celipan Finance, tapi Celipan Finance akan menggunakan duit orang pihak ketiga, jadi bukan duit dari Celipan Finance tadi ini. Jadi mereka pinjam dari bank atau apa ya lah ya. Lalu mereka kasih kendaraan, tapi konsumen yang bayar. Jadi si Celipan Finance ini jadi perantara lah istilahnya gitu. Padahal uang cash mereka hanya 47 miliar ya. Tapi mereka bisa mengeluarkan uang triliunan untuk membantu konsumen atau menjadi perantara konsumen membeli mobil gitu kan ya. Gitu. Ini sebenarnya resikonya tinggi kalau konsumen ini nakal gitu. Tapi kalau misalnya mereka hanya karena mereka marketnya itu produk dari Celipan Finance ini targetnya hanya pembeli yang mau beli mobil, berarti harusnya profil dari konsumen ini cukup bagus dan tidak akan bertindak tidak mau bayar ya. Sepertinya seperti itu dari profil ya. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya langsung ya. Uang uang yang benar-benar aset mereka ini sih. Cash, tagihan ya, tagihan pajak piutang ini nih. Ini semuanya aset nih. Jadi tidak ada yang sifatnya aset lancar dan aset tidak lancar ya. Kalau aset tidak lancar di sini ada nih, aset tetap bersih. Mereka ada 166 miliar. Ini kita bisa lihat nomor 15 aset. Aset tidak lancar ini ya aset tetap. 15 isinya apa? Nomor 15 kita lihat. Kemungkinan gedung atau kantor ya. Atau ya kemungkinan gedung atau kantor atau dan kendaraan. Ya benar ya. Tanah, bangunan, peralatan kantor, kendaraan bermotor, semuanya berhubungan dengan operasional mereka. Mereka cuma butuh kantor aja. Sisanya mereka pakai sales dan marketing. Mereka bukan perusahaan yang menjual produk. Mereka menjual jasa. Gitu. Jadi makanya aset tetap mereka sedikit. Kita ngecek utang ya, utang mereka, utang jangka pendek, utang jangka panjang, apakah mereka pisahkan atau mereka gabung. Kalau kita lihat mereka gabung ya. Tidak ada utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Tidak tercatat, tidak dipisahkan seperti itu. Oke, utang bank. Pihak berelasi ada, pihak ketiga. Pihak berelasi tentunya saja ini pasti ini banknya Bank Panin ya. Pihak ketiga 1,6 T, total 2 T, 2 triliun ya. Tapi uang ini dipakai untuk membeli kendaraan ya, untuk membayar ke produsen yang distributor yang jual mobil. Ini nih dipakai untuk yang distributor penjual mobil lah ya, bayar ke mobil gitu kan. Ini kan sebenarnya buat jaga-jaga. Utang kepada pihak ketiga, oke. Jadi total utang mereka sebesar 2,3 triliun. Sementara
Nah, ini menarik nih. Utang mereka kan 2,3 triliun kan. Piutang ya, duit yang mereka terima itu ya sekitar 6 triliun. Jadi, secara utang mereka benar-benar aman. Jadi, utang mereka totalnya 2,3 T, sementara itu duit yang akan mereka terima sebesar 6 T. Jadi, ini perusahaan yang utangnya itu cukup aman. Kecuali ya, resikonya di sini. Kecuali konsumennya nggak mau bayar. Nah, gitu. Tapi kan kalau misalnya konsumen udah bayar DP yang cukup besar untuk beli mobil, kemungkinan konsumen tidak akan tidak bayar, pasti bayar untuk mendapatkan mobil tersebut daripada mobilnya ditarik. Karena DP-nya cukup tinggi kan kalau mobil kan dibanding motor. Gitu. Oke, jadi secara utang mereka cukup aman, bisa ditutupi oleh piutang mereka yang sebesar 6 triliun ya. Ini kecil. Dan ini kita lihat komposisi dari modal utang dengan modal investor ya. Lebih besar modal investor ya. Menarik ya. Ekuitasnya 4,8 T, modal utang mereka 2,3 T. Jadi ini benar-benar aman. Komposisinya bagus. Ekuitas harus lebih besar daripada liabilitas. Jadi dari sisi utang mereka oke banget. Resikonya kecil. Kita masuk ke kinerja laporan laba rugi ya. Kita lihat ya. Jumlah pendapatan mereka apakah naik apa turun. Naik tipis ternyata. Dari 1,078 naik ke 1,096 T. Naiknya tipis banget. Kita lihat apa yang kurang, apa yang naik. Pajak piutang turun ya. Pajak piutang turun, tapi yang naik di sewa pembiayaan. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Ada yang tidak ada yang dulu ada, jadi tidak ada. Keuntungan penjualan aset, oh ini cuma jual aset. Oke sih, so far ada yang naik turun sih. Total dari kinerja mereka ya naik tipis aja. Dikurangi berbagai beban. Akhirnya laba sebelum pajak mereka naik ya sebenarnya. Berarti ada efisiensi dari beban mereka ya. Beban mereka berkurang terutama di bagian bunga dan beban pembiayaan lainnya. Dari 262 miliar turun ke 122. Tapi ada juga yang naik. Ini juga turun aset keuangan, kerugian. Bukan sih, bukan itu. Ini juga bertambah agunan yang diambil alih. Jadi overall laba sebelum pajak mereka naik dari 86 miliar ke 97 miliar. Aku nggak akan bahas detail, aku akan bahas yang garis besarnya saja. Laba bersih periode berjalan mereka naik tipis. Jadi kesimpulannya kinerja laporan laba rugi mereka itu di kuartal 3 itu kinerjanya nggak begitu menarik ya, bahkan stagnan, tidak bertumbuh, naiknya tipis banget. Kita lihat dari sisi arus kas, di 2021 mereka plus banyak banget, tapi di 2022 minus 63 miliar. Tapi masih lebih unggul ini sih. Jadi minusnya ini cukup kecil, 63 miliar. Ini so far oke. Kita lihat ada penerimaan pinjaman bank. Otomatis ya pinjaman bank itu diwajibkan karena uang cash mereka kecil ya. Uang cash mereka kecil. Ini uang cash mereka hanya 47 miliar untuk membeli mobil yang cukup banyak ya untuk konsumen ya. 6 triliun ya mereka butuh pinjam bank ya. Mau nggak mau pinjam bank untuk membayar distributor mobil. Jadi ini pun jumlahnya nggak begitu besar ya dibandingkan piutang. Jadi masih aman. Dari sisi arus cash 2022 mereka negatif, tapi kalau kita mau lihat secara tahunan mereka sebenarnya aman. Oke, kinerja laporan keuangan kuartal 3 mereka itu kurang menarik dari sisi pendapatan dan laba bersih. Ya, tapi utang mereka aman. Nah, ini kinerja tahunan mereka yang aku ambil dari websitenya mereka ya, di ceripan.co.id di halaman hubungan investor. Jadi aku copy ke sini. Nah, ini baru sedikit sebenarnya kinerjanya, jadi kita belum bisa lihat lebih banyak ya. Kita lihat dari ekuitas dulu ya. Ekuitas mereka tumbuhnya pelan banget ini. Udah 5 tahun ya, udah 5 tahun tapi bahkan 6 tahun ya. Di depannya aja masih 4 triliun, jadi mereka tumbuhnya pelan sekali. Kenapa tumbuhnya pelan sekali? Karena laba bersih mereka kecil. Apalagi kena pandemi ya nih, 2020
2020 sama 2021 laba bersih mereka turun lumayan banyak dari 300 miliar ke 46 miliar. Padahal ya, omset mereka hanya turun sedikit dari 1,9 T turun ke 1,8 T. Di sini pun udah turunnya juga lumayan banyak nih, dari 1,8 T turun ke 1,4 T. Namun di bagian laba bersih ya, kita lihat ya, tetap laba bersih mereka 46 T. Artinya mereka kinerjanya itu ada perbaikan, istilahnya gitu kan. Tapi kita lihat lagi di bagian ini. Ini agak aneh sih sebenarnya ya. Kita lihat di sini 86, oh bukan di sini ya, 74, tapi di sini 46. Apakah ada kerugian? Aku akan cek dulu di RTI bisnis ya, apakah memang ada kerugian di kuartal 4-nya. Kalau ada kerugian di kuartal 4 berarti memang berkurang selama 1 tahun. Tapi kalau nggak berkurang berarti aku salah catat atau laporan keuangannya itu salah. Memang ada kerugian di kuartal 4-nya mereka. Akhirnya laba bersih mereka hanya 46 secara 1 tahun ya di sini. Ini 3 kuartal 74 memang berkurang. Jadi mereka rugi di kuartal 3 dan kuartal 4. Memang berkurang ini di sini. So, ini dari sisi ekuitas tumbuhnya pelan karena laba bersih mereka turun. Omset mereka pun juga turun karena COVID ya. Tapi nggak COVID pun kinerja mereka kayak seperti stagnan ya. Dari 18 ke 19. Tapi karena tahunnya masih sedikit, kita masih belum bisa lihat ini bertumbuh atau berkurang atau stagnan. Karena ini masih sedikit sekali informasi yang aku dapatkan dari websitenya mereka ya. Oke, mungkin butuh 5 tahun lagi agar kelihatan mereka itu bertumbuh atau turun atau stagnan. Ini ekuitasnya tumbuhnya pelan, laba bersih turun, omset kelihatan stagnan ya, kelihatan dari 2018 ke 19, kena COVID lebih turun lagi. Nah, di sini bagian arus kas mereka kebanyakan negatif ya. Namun kalau aku jumlahin, misalnya ini jumlah terus dikurangin, ini jumlah positif semua dijumlahkan, dikurangi yang negatif-negatif ini, total arus kas mereka itu masih positif 1 triliun. Jadi artinya mereka masih untung dari sisi arus kas kalau semuanya ini dijumlahkan. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih tahun-tahun sebelumnya, dari tahun mereka kan IPO di tahun 1990 kan. Nah, ini di bagian atas-atasnya yang sebelum-sebelumnya dari 2000 apa? Dari tahun segini 90 sampai tahun 2015 kebanyakan negatif atau positif. Kemungkinan banyak negatif. Kenapa? Karena ini. Karena uang cashnya mereka hanya 47 miliar. Kecil. Jadi meskipun ada 1 tahun di mana 1 tahun mereka atau 2 tahun mereka bisa plus mungkin 5 triliun ya, tapi ujung-ujungnya uang cashnya mereka hanya 47 miliar. Artinya mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga sama, banyak yang minus. Tapi ada positif yang dia masuknya triliunan gitu. Jadi tapi overall mereka kalau dari 2016 ke 2022 masih positif 1 triliun. Tapi sayangnya ya uang cash masuk 1 triliun sisanya cuma segini, 47 miliar. Gitu. Oke, secara tahunan kinerjanya kurang menarik ya kalau bagi aku pribadi ya. Kalau kinerja tahunan mereka ya. Kita masuk ke valuasi. Kalau dari sisi valuasi, harga 328 menghasilkan PE ratio 12,92 kali dan PVBR ini 0,27 kali. Yang artinya secara valuasi sebenarnya mereka murah. Kenapa murah? Ya karena memang kinerja mereka kurang menarik kalau aku lihat dari tahunan ya. Dari 2016 sampai 2022. Jadi memang pantas dihargai murah. Nah, ini murah belum tentu bagus. Murah ya memang karena kinerja mereka ya gitu-gitu aja. Kurang menarik. Makanya murah ya karena memang kinerja mereka ya
Seperti itulah, pantas untuk dihargai murah. Lalu kenapa ada Lokeng Hong masuk di sini? Ya ada kan ada Lokeng Hong masuk kan. Jadi Lokeng Hong ini masuk bukan karena perusahaannya bagus ya. Emang karena Lokeng Hong itu memegang prinsip eh, yang penting perusahaannya murah. Soal kinerjanya bagus atau enggak itu belakangan. Yang penting murah dulu. Nah ini kan yang penting murah dulu. Soal kinerjanya bagus atau enggak itu belakangan. Ini dari PVBR mereka murah. Jadi banyak saham-saham yang dipilih oleh Lokeng Hong itu memang valuasinya murah-murah. Soal kinerja, ada juga yang rugi kayak gitu-gitu kan. Kalian mungkin teman-teman yang ngikutin Lokeng Hong tahu, kebanyakan memang dia beli yang murah, dan kebanyakan yang murah itu kinerjanya sedang buruk. Gitu. Oke, lanjut ya. Ini kinerja tahunan mereka kurang menarik kalau buat aku, tapi valuasi mereka murah. Masuk ke presentasi mereka ya, Public Expose tahun 2022. Mereka selenggarakannya di bulan November. Jadi biasanya tanya jawabnya itu setelah mereka presentasi. Ini presentasinya mereka bulan November. Ini jajaran direksi dan komisaris ya. Ini sudah, kita nggak perlu cari nama mereka, kita cukup cari tahu grup Panin itu suka berbisnis yang buruk atau yang baik gitu aja. Ya, ini cabang mereka ya banyak. Jadi yang aset mereka itu adalah gedung-gedung kantor mereka. Nah, ini produk mereka untuk pembiayaan mobil baru, mobil bekas, alat berat, dan ini mungkin ini kali ya, pinjam duit, tapi ini mereka gadai BBKP. Oke, dunia ekonomi telah mengalami turbulensi selama 3 tahun ke belakang, oke. Tapi untuk tantangan tersebut memicu CFI untuk terus bertumbuh. Oke, mereka jadi ibaratnya tidak pesimis ya. Kondisi ekonomi kita udah tahu ya. Ekonomi domestik kita juga udah tahu, kita lewatin aja. Tren piutang pembiayaan nasional. Jadi maksudnya bisnis mereka itu trennya bagaimana secara nasional. Ada pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK. Oke, kita lihat tren yang ini kali ya. Pembiayaan lainnya berdasarkan persetujuan OJK. Mereka juga ada multiguna, tapi kan mereka fokusnya di mobil kan. Berarti aku pilih yang nomor 4. Trennya bagaimana? Jadi dari Januari, ini tahun 2022 ya. Ini dari Januari sampai September. Trennya naik turun ya. Tapi di akhir mendekati bulan ke-9 ada peningkatan sepertinya dari Januari sampai ke September, tapi nggak begitu banyak, tapi ada peningkatan naik turun dari ini ya. Lalu pembiayaan multiguna jumlahnya cukup besar, naik turun juga, tapi tumbuh dari Januari sampai ke September naiknya tipis banget. Yang paling banyak yang pembiayaan lainnya nih, tumbuhnya cukup besar dari 476 ke 530. Pembiayaan investasi tumbuhnya pelan juga, nggak begitu pelan sih, 118 ke 135. Modal kerja tumbuhnya lumayan banyak nih, modal kerja bagus. Oke, kondisi ekonomi kita tahu lah ya, segmen alat berat sebanyak penyumbang terbesar segmen alat berat. Oke, pertumbuhan pembiayaan nasional, ini kondisi ekonomi ya, bukan ngomongin ceripan finance ya. Munculnya varian baru, oke, peluang pembangunan infrastruktur di kawasan strategis untuk meningkatkan perekonomian daya saing wilayah. Berbagai inovasi terbaru digemari berbagai kalangan yang dilakukan oleh produsen otomotif membuat peluang industri otomotif terus tumbuh. Pembiayaan alat berat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan di sektor mining, adaptasi terhadap teknologi digital untuk menciptakan pertumbuhan yang kolaboratif. Yang penting permintaan mobil dan alat berat sih kalau mereka. Tahun ini kami terus berupaya maksimal untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja kami. Kinerja keuangan ya. Kita lewatin aja, kita lihat dulu piutang pembiayaan dan aset lainnya. Piutang pembiayaan dari tahun ke tahun ya. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, kuartal 3. Piutang pembiayaannya naik ya. 9.000, 10.000, 11.000, tapi turun di 2020 karena COVID. Turun lagi karena COVID, tapi udah mulai pulih di 2022.
Ada pemulihan ya, utang bank, obligasi, utang mereka mengecil ya, utang mereka dari tahun ke tahun mengecil, bagus. Obligasi udah hilang, kewajiban lainnya mengecil, bagus ya. Laba bersih turun ya, kita wajar lah karena COVID lah ya, 2020 nih karena COVID. Kinerja keuangan perseroan, komposisi pembiayaan ya kita lihat paling banyak konsumen pinjam duit untuk beli mobil bekas ini sebesar 62%. Ini cukup tinggi ya dari tahun 2019 sampai ke 2022 menurun ya. 2019 2020 2019 lebih banyak mobil bekas, tapi di 2022 kuartal 3 lebih banyak mobil baru 53%. Untuk modal kerja multiguna dan yang lain-lainnya 5% aja. Jadi paling banyak mereka bergerak di mobil, entah itu mobil bekas atau mobil baru. Ini hampir seimbang nih sebenarnya, cuman tukar-tukeran aja. Oke, ini kita lihat juga ya. Ini soal mobil bekas dan mobil baru, total otomotif, non otomotif juga ada. Jadi mereka lebih fokus di mobil. Net AR, portfolio produksi. Oke. Kita lewatin aja ya. Kinerja keuangan perseroan, equity dan lain-lain. Equity mereka meningkat ya. Pinjaman bank menurun, obligasi jadi hilang, itu bagus, utangnya menghilang ya. Equity terus bertambah, lalu bank borrowingsnya utangnya turun, itu bagus. Kualitas piutang pembiayaan, maksudnya kualitas piutang pembiayaan itu gagal bayarnya itu ya, non performing loan ya, menurun sih. Ini bagus, dari 1,59% turun turun turun, naik lagi di 2021, tapi turun lagi di 2022, naik turun sebenarnya, tapi kalau overall ya mereka turun sebenarnya. Oke, bagus. Jadi gagal bayar kalau persentasenya makin tinggi, gagal bayarnya itu makin bahaya. Lebih bagus makin kecil. Ini 2020 bagus banget, kecil. Kinerja keuangan perseroan. Kita pembiayaan konsumen ini paling tinggi. Oke, kita lewatin aja ya. NPF, non-performing loan ya. Yang tadi ini kualitas piutang pembiayaan. Jadi kalau gagalnya makin banyak, itu makin bahaya persentasenya. Jadi kita harus jaga ini sekecil mungkin. Oke, kita lihat yang lain. Komposisi pemegang saham ada Pak Lo Keng Hong, ada ini pihak ketiga kemungkinan. Kalian cari tahu nih siapa di belakangnya. Tanggung jawab penghargaan kita lewatin aja, soal sosial karena kita ya, investasi karena bisnis bukan karena sosial. Sosial itu perlu hanya untuk marketing aja. Oke, strategi ya. Strategi market penetration atau dealer Pareto, ekspansi, new business acquisition with fintech. Ini bagus nih, ini lebih oke. Akuisisi ke fintech ya. Branding strategi, regeneration, innovation culture, optimize omnichannel, synergy with Panin Group, Panin Bank Group. Nah, ini oke juga. Konsumen-konsumen dari Panin Bank bisa ditawarkan produk dari Celipan Finance ini ya, karena mereka satu grup. Ini sih yang paling oke untuk menambah omset. Sisanya mereka bagian marketing dan sales. Oke, itu aja informasi mereka. Presentasi mereka lebih ke kinerja keuangan mereka ya. Soal strategi ya itu yang nggak ada yang spesial sih, itu lebih banyak ke arah marketing ya. Tapi ini informasi yang cukup penting. Mereka akuisisi fintech, sinergi with Panin Bank Group, harusnya juga nggak perlu diceritakan, pasti mereka bantu tanpa mereka kasih tahu lah ya. Oke sih, paling penting itu aja. Ininya tetap kecil, ini bagus, non performing loan nggak terlalu tinggi, lebih bagus, makin kecil makin bagus. Kita masuk ke tanya jawab mereka. Ini tanya jawabnya ya, apakah ada informasi penting lainnya. Berapa average finance yield dari mobil baru, mobil bekas, dan HE? Berapa yield secara blended?
Yield untuk new car saat ini di kisaran 10%. Yield itu artinya keuntungan ya, margin ya. Used car sebesar 17% dan heavy equipment 12%. Rata-rata financing yield. Oh, ini bukan margin, lebih ke ini. Bunga. Sorry, bunga. Bunga yang didapatkan lah ya, keuntungan bunga ya. Ya, kalau untuk mobil baru ya 10%, kalau mobil yang bekas 17%, alat berat 12%. Berapa cost fund saat ini? Apakah sudah ada kenaikan dalam 1-2 bulan terakhir? Untuk rata-rata cost of fund saat ini berada di sekitar 7% dengan jangka waktu yang beragam, mulai dari 1 hingga 5 tahun. Selain itu, melihat kenaikan SBI saat ini, ke depan kita juga akan melakukan kenaikan bunga sekitar 50 basis point yang dilakukan secara bertahap, dan sumbernya akan banyak dari perbankan, pemanfaatan equity, serta cash collection yang didapat. Oke. Cost-nya sekitar 7%, jadi mereka marginnya masih lumayan tebal ya. Karena mereka jualnya sekitar 10, 17, dan 12. Ya, dikurangi masih cukup tebal. Sekitar 4 ya, sekitar 3-5 kali ya. 3-5% mereka marginnya. Terkait distribusi dividen, ini bagaimana, mengapa sejak tahun buku 2013 tidak membagikan dividen padahal memiliki profit dan ekuitas yang besar? Mereka uang cashnya kecil bro, ini 47 miliar doang. Lo mau bagi dividen bagaimana? Ini yang tanya siapa? Handiman, atau ya ini handiman dari personal, kemungkinan dari individu bukan dari media ya. Terkait dividen, merupakan salah satu strategi jangka panjang dari owner dan grup, yakni dengan akumulasi equity guna antisipasi pada saat terjadinya kondisi darurat seperti COVID-19 maupun krisis ekonomi lain yang terjadi pada masa mendatang. Dengan begitu, perusahaan mampu untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih murah dan mendapatkan kepercayaan dari pasar. Ya, itu aja. Uang cash mereka kecil, ya nggak usah bagi dividen lah ya. Tapi sebenarnya ini yang bikin besar sih, piutangnya mereka yang sebesar 6T. Tapi kan mereka di sini uang yang ditahan cuma 47 miliar. Bagi dividen pun juga nggak usah lah gitu. Terlalu kecil juga kalau dibagi. Bagaimana pandangan manajemen terkait dengan komposisi pembiayaan di tahun depan? Apakah saat ini masih ada keterbatasan dari sisi supply otomotif ataupun alat berat ya? Untuk sumber pembiayaan ke depannya di tengah kenaikan suku bunga, dan apakah ada gambaran terkait financing yield dan cost of fund ke depannya? Komposisi pembiayaan perseroan terbesar masih disumbangkan dari mobil ya, dan porsinya lebih condong ke mobil baru. Namun penyumbang pendapatan terbesar adalah mobil bekas. Ke depan prediksi untuk penyumbang porsi pembiayaan tidak akan jauh berbeda ya. Dengan tahun ini dengan angka penyumbang sekitar mobil baru itu 50%, mobil bekas 45%, dan alat berat 5%. Keterbatasan atau kelangkaan supply seperti microchip dan semikonduktor dan lain-lainnya sepertinya masih akan berlangsung. Prediksi dari ekonom bahwa produksi tahun mendatang menurut Gaikindo akan menurun tipis seiring dengan kenaikan bunga dibandingkan tahun depan. Kedepan kita optimis masih dapat tumbuh karena market share perseroan masih kecil seiring dengan perubahan manajemen dan pengembangan produk digital. Oke. Mereka optimis ya, tapi nggak tahu realisasinya gimana. Tapi mereka udah kasih tahu menurun tipis penjualan tahun depan. Jadi kemungkinan tahun depan ini ngomongin 2003 ya. 2003 diprediksi akan menurun tipis, artinya pendapatan mereka juga turun tipis. Tapi nggak tahu kalau misalnya penjualan mobil bekas itu dihitung oleh Gaikindo atau tidak. Gaikindo kan itu hitungnya mobil baru. Gitu, nggak tahu di mobil bekas. Kalau misalnya mobil bekasnya makin banyak ya yang beli ya mereka juga untung sebenarnya. Perseroan tahun ini menargetkan penyaluran pembiayaan baru sebesar 6 triliun. Sejauh ini penyaluran pembiayaan sudah mencapai berapa? Apakah perseroan optimis mencapai 6 triliun? Kita lihat ya. Produksi perseroan sudah mencapai sekitar 5, triliun. Itu bagus. Melihat angka tersebut kami sangat optimis dapat mencapai target. Namun kami masih berupaya maksimal agar nanti di akhir tahun mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Jadi mereka targetnya 6 triliun lebih ya. Tapi sekarang masih di kuartal 3 ya. Masih sekitar 5,3 triliun. Jadi sisa 0,7 triliun lagi. Bisa dicapai nggak? Bisa otomatis.
karena targetnya cukup kecil. Bisa sih, ini pasti tercapai. Ini pasti tercapai, nggak usah ini lagi. Ini dibagi 3 ya, ini dibagi 3 sekitar 1 triliun. Ini harus pasti tercapai kalau tidak ada kendala ya. Kalau tidak ada kendala seperti tahun lalu, yang tahun lalu itu mereka rugi di kuartal 3 dan 4. Kita lihat di kuartal 4-nya tercapai atau enggak. Apakah ada rencana menyalurkan pembiayaan kendaraan listrik? Jika ya, bagaimana penjelasannya? Penyaluran pembiayaan listrik sudah kita mulai meski porsinya masih sangat kecil dan dengan menyumbang merek dari Hyundai dan Wuling. Kita harap ke depan mampu terus untuk meningkatkan pembiayaan dari produk mobil listrik tersebut. Terkait kerjasama dengan fintech, rencananya sejauh ini seperti apa? Siapa yang akan digandeng perseroan? Kita belum bekerjasama dengan fintech dengan skema peer-to-peer lending. Saat ini perseroan lebih banyak berkolaborasi digital platform seperti OLX, Auto.com, atau Modalin yang telah memiliki kontribusi sekitar 5-6% dari ke porsi mobil bekas. Sementara untuk fintech, persoalan belum menjajaki karena kami masih coba melakukan analisa dari aspek-aspek tertentu. Oh, maksudnya mereka lebih kerjasama sama penjual mobil bekas ya, dari 3 ini. Bagaimana Ceripan Finance dalam mensikapi persaingan di industri pembiayaan terutama mobil baru? Apakah ada strategi dan inisiasi khusus yang berbeda ataupun baru dari Ceripan Finance? Yang kita lihat ya. Dalam industri multi finance khususnya pembiayaan new mobil baru dapat bersaing adalah yang memiliki latar belakang bank atau captive market. Dan kita percaya diri untuk tumbuh dan bersaing karena support dari Panin Bank. Dibantu ya. Jadi nggak perlu dimasukin strategi, memang udah dibantu. Serta dengan adanya perubahan manajemen dari Bapak Harjanto selaku CEO dan pengalaman beliau sebagai Direktur Marketing, perseroan tumbuh signifikan terutama segmen reveller KPM Panin dan kontribusinya sebesar 25-30% dari total produksi mobil baru. Strategi khusus mobil baru ini sendiri adalah COF murah dari Panin Bank selaku induk ya, perusahaan induk, dan optimalisasi kontribusi reveller dari cabang-cabang Panin Bank. Jadi dikasih inilah referensi nasabah ya dari Bank Panin. Jadi yang nabung di Bank Panin, kalian akan menerima iklan dari Ceripan Finance. Selain itu, perseroan juga fokus kepada strategi produk yang menarik dan penambahan kerjasama dengan dealer baru. Kami juga percaya diri bahwa kesempatan kami untuk ekspansi masih besar karena kontribusi market share yang belum maksimal, cabang-cabang Ceripan Finance yang tersebar di seluruh Indonesia, serta cross-selling strategi yang masih dapat dioptimalkan. Jadi mereka percaya diri karena ya, mereka skalanya masih kecil. Itu mereka percaya dirinya. Jadi mereka berantemnya sama siapa? Adira Finance. Ini saingannya mereka, Adira Finance. Adira versus Ceripan, siapa yang menang? Nah, itu yang nanti kayak melihat ROE Ceripan Finance memang tergolong rendah dibandingkan kompetitor. Apakah penyebab hal tersebut terjadi? Apakah karena kesulitan mencairkan kredit atau banyak equity yang tidak produktif? Jadi tantangan perseroan masih di ROE karena prinsip kehati-hatian perseroan dalam menyalurkan pembiayaan untuk menjaga kualitas pembiayaan. Sehingga untuk produksi selama COVID-19 masih belum terlalu maksimal. Namun kami optimis dengan bergabungnya Bapak Harjanto, perseroan percaya diri untuk menumbuhkan pembiayaan dan memaksimalkan ROE. Apakah ROE itu penting? Kalau bagi aku pribadi, ROE itu sebenarnya nggak penting-penting amat. Ya memang ROE tinggi itu penting, tapi nggak penting-penting banget dibandingkan nilai-nilai yang lainnya gitu lah ya. Oke, udah cukup. Yang hadir hanya 30 orang. Jadi aku bisa untung banyak bukan karena ROE juga. Bahkan aku bisa untung banyak dari tahun-tahun sebelumnya itu aku jarang banget lihat ROE. Bahkan di sini pun aku nggak catat ROE berapa. ROE itu aku pakai ketika aku membandingkan perusahaan yang harga valuasinya cukup tinggi ya. Misalnya PVBR-nya 3 kan, 3 atau 4. Aku baru pakai ROE. Tapi kalau untuk valuasi murah aku jarang pakai ROE. Return on equity aku jarang pakai. Jadi makanya penting nggak penting sebenarnya. Oke, kita masuk ke historical harga mereka ya. Jadi selama 2004 sampai 2022 mereka memang kinerja harganya segitu-segitu aja. Bahkan ini sebenarnya dari
harga dari 2004 ini sebenarnya sudah di harga yang ini ya. Ini sekarang kita lihat ini aja nih. Mereka masuk ke resisten kuat. Ini support kuatnya di harga 100-an ya. Dari tahun ke tahun dari 2004 ya. Kita bisa lihat resisten kuatnya mereka justru di support terkuatnya mereka itu di 200 ya, 200-an. 190 sampai 200 masuk ke 300 ini mulai mencapai resisten kuat mereka. Gitu. Jadi karena kinerja mereka buruk ya mereka naik turun naik turun naik turun. Tapi di 2010 menarik ya mereka naik terbangnya lumayan tinggi. Kita lihat ya 2011 sampai 10 kenapa terbang tinggi? Oh, nggak tercatat di sini. Sayang sekali karena di websitenya hanya kasih 2016. By the way, biasanya harga bisa terbang begini karena ada kinerja omset dan laba bersih yang melompat tinggi. Itu data itu aku sampaikan pernah aku sampaikan di video sebelumnya ya. Jadi memang ada di tahun ini misalnya di tahun 2010 sampai 11 mereka bisa lompat tinggi itu karena memang omset dan laba bersih mereka dan ekuitas mereka lompatnya tinggi. Itu aku sudah jelaskan contohnya di video-video sebelumnya, aku lupa sama apa aja. Tapi memang mereka kejadian seperti itu. Nah, ketika mereka omset dan laba bersihnya lompat tinggi, kenapa mereka turun lagi? Karena kinerja mereka itu stagnan atau stuck atau turun. Akhirnya harga saham mereka rontok lagi. Nah, ini kembali ke awal-awal mereka masuk IPO ya. Jadi di harga secara historical harga mereka, harga saham mereka di harga 300-an sekarang ini mereka masuk ke resisten kuat atau harga tertinggi dari 2004 ya. Jadi kemungkinan bisa jatuh lagi nggak? Bisa kalau kinerja kuartal 4 mereka buruk. Bisa jatuh lagi ke 200-an. Ke 200-an ya. Jadi ini baik lagi ini kinerja omset laba bersih. Dua ini yang faktor yang menentukan harga saham ini akan jatuh atau mau. Apakah jatuh lagi atau nembus resisten. Gitu. Ini disinilah faktor penentunya di 2003 kuartal 1 2023 atau kuartal 4 2022. Penentunya di situ. Jadi ini masih ada tembus resisten kalau mereka naik ya ininya ya. Omset dan laba bersihnya naik, itu pasti tembus resisten. Tapi kalau nggak tembus atau turun, mereka akan jatuh ke support. Siap-siap aja. Supportnya paling 242 ya. 242 atau 250 siap-siap aja. Kalau misalnya mereka nggak naik banyak atau rugi atau turun, siap-siap untuk drop lagi. Jadi meskipun ada nama ini pasti drop. Percayalah. Oke, kita lihat kinerja dividen mereka. Jadi mereka pernah bagi dividen dari 92 sampai 2013. Setelah itu mereka nggak pernah bagi dividen. Kenapa ya? Kita lihat ini aja. Uang cashnya mereka cuma 47 miliar. Nggak bisa. Karena ini. Mereka suka loss di bagian arus kas. Ya. Kalau mereka arus kasnya positif, lumayan banyak, harusnya ininya tebal. Harusnya ya, harusnya uang cash mereka tebal. Tapi karena ini mereka kadang-kadang suka loss di arus kasnya ya, uang ininya sisa dikit, dan mereka memutuskan tidak bagi dividen. Itu salah satu alasannya. Berita paling terakhir tentang Ceripan Finance dari 7 bulan yang lalu ya. 7 bulan lalu, Rock Hong rajin borong Cevin ya. Oke, itu aja sih beritanya, dikit banget nih tentang Cevin. Mungkin kurang terkenal kali ya. Kesimpulan. Oke. Kita dari awal dulu ya. Ada Long Heng Hong sebenarnya nggak berpengaruh banyak, mungkin hype sebentar lalu akan turun lagi kalau kinerja mereka ini jelek, omset dan laba bersih. Jadi percuma murah kalau kinerja mereka buruk, ya harga saham jatuh juga, percuma juga ada nama ini ya. Jadi yang menentukan itu adalah kinerja omset mereka bagaimana dan laba bersih mereka bagaimana. Kalau bisa lompatnya cukup tinggi hingga membuat ekuitasnya lompat tinggi juga,
harga saham pasti lompat karena valuasi mereka murah. Itu. Kesimpulan secara prospek ya, prospek katanya market share masih sedikit ya. Jadi masih ada ruang pertumbuhan. Ini kata dari pihak ini ya, kata dari pihak Ceripan Finance. Tapi kan mereka lupa ada saingan. Saingannya siapa? Saingannya cukup kuat ya, yaitu yaitu Adira Finance. Ya, artinya mereka harus merebut konsumen-konsumen dari Adira Finance. Jadi prospek mereka itu di sini nih, lawannya ini. Kalau mereka bisa berkompetisi dengan ketat dengan Adira ya, berarti bagus. Bisa mengambil dari konsumennya Adira. Tapi kalau mereka susah, kalau orang lebih banyak bekerja sama dengan Adira ya, prospeknya segitu-segitu aja. Kita lihat aja nih, bisa bertumbuh atau enggak di sini di 2023 sampai tahun-tahun berikutnya. Kalau segitu-segitu aja berarti mereka kalah dari Adira Finance. Jadi makanya percuma murah kalau tim sales dan marketing mereka itu susah bertumbuh. Tapi katanya mereka habis ganti manajemen, kita lihat setelah mereka ganti manajemen apakah kinerja omsetnya bisa naik atau tidak. Harus dibuktikan beberapa tahun kemudian. Nggak bisa dibuktikan dengan omongan. Harus ada bukti nyata beberapa tahun kemudian. Oke, soal keuangan. Soal keuangan ya. Dari sisi utang aman ya. Dari sisi utang aman. Karena piutang lebih banyak dari total utang. Tapi syaratnya konsumen harus lunas ya. Ini syaratnya yang penting. Kalau konsumennya mau lunasin ya berarti perusahaan aman. Tapi tetap piutang lebih besar daripada utang. Lebih besarnya 3 kali lipat loh ya. Ini piutangnya 6,2 T. Sementara itu utangnya itu 2,3 T. Ya hampir 3 kali lipat lah. Masih aman. Cukup sehat lah ya. Cukup sehat. Oke, dari kinerja tahunan kurang menarik ya. Kinerja tahunan kurang menarik. Terutama kinerja arus kas. Setiap tahunnya mereka kadang-kadang minus juga ya. Akibatnya akhirnya ya uang cash mereka dikit. Cuman 47 miliar aja. Coba kalau ini positif ya lebih banyak ya. Ini lebih enak. Mungkin uang cash mereka itu bisa lebih banyak. Gitu. Soal kinerja tahunan dari sisi omset dan laba bersih nggak kelihatan karena masih sedikit ininya. Di tahun 2016 ke bawah nggak kelihatan, mereka nggak tunjukin. Jadi kita nggak tahu kinerjanya apakah memang stagnan atau memang bertumbuh. Kalau memang dari 2010 sampai 2015 omsetnya segini-segini aja, artinya mereka stagnan. Nah, berarti memang kinerja tahunan mereka kurang bagus. Ya, memang panas dihargai murah, begitu. Historical harga saham mereka secara historical, secara harga saham, secara sejarah harga saham ya, secara harga saham mereka di area resisten yang kuat. Ya, kita masukin yang valuasi murah. Lalu apalagi valuasi murah? Oke sih itu aja. Dividen tidak ada karena cash sedikit. Oke.
sejarah harga saham mereka di area resisten yang kuat. Apakah mereka bisa menembus resisten? Tembus resisten tergantung ya, tergantung dari omset dan laba bersih. Naik atau tidak. Kalau misalnya omset dan laba bersihnya tidak naik atau stagnan, mereka akan sideways. Harga saham mereka akan sideways. Tapi kalau misalnya omset dan laba bersih mereka turun, siap-siap kalau omset dan laba turun, siap harga saham jatuh. Itu aja. Siap-siap aja harga sahamnya jatuh kalau misalnya memang mereka nggak berhasil ya meningkatkan omset dan laba bersih mereka atau stagnan ya, ini siap-siap aja jatuh. Oke, paling gitu aja ya. Apakah kalian investasi? Dari kinerja jangka panjang ya, untuk jangka panjang dari kinerja tahunan aku nggak bisa simpulkan karena datanya cukup sedikit. Ini pun turun karena COVID ya. Jadi aku pikir ini kurang sah. Kalau ini kurang sah artinya data yang tersaji hanya 2016 sampai 2019. Kalau pakai data ini, aku pikir mereka kelihatan stagnan. Jadi kelihatan kurang menarik. Dan mereka pun nggak bagi dividen. Jadi lebih baik untuk jangka panjang tidak lah ya. Untuk jangka panjang dari kinerja tahun yang kurang menarik, tidak lebih baik tidak usah ya, tidak like ya. Untuk jaga-jaga. Kalau Long Keng Hong itu kan duitnya terlalu banyak. Saking banyaknya ya mereka si Long Keng Hong ini diversifikasi ke banyak saham. Nah kalau misalnya Long Keng Hong ini gagal di Ceripan Finance, Long Keng Hong masih bisa untung di tempat lainnya. Nah kalian yang kita semua yang duitnya sedikit, terus kita mau all in di Ceripan Finance, itu keputusan yang kurang bijak. Jadi lebih baik ikutin langkahnya Long Keng Hong kalau kalian mau investasi di Ceripan. Ceripan mungkin hanya 5% atau 3%, 90%-nya lagi di tempat lain gitu. Karena aku lihat kinerja tahunan mereka ini kurang menarik ya. Jadi ya untuk jangka panjang tidak layak ya, karena mereka juga nggak bagi dividen masalahnya. Meskipun orang mereka nggak bagi dividen. Kalau kalian nyangkut 5 tahun, kalian nggak dapat apa-apa. Masalahnya di situ. Jadi lebih baik nggak usah lah ya. Tidak layak lah ya. Untuk jangka pendek, ehm, tunggu kuartal 4 positif atau tidak. Maksudnya positif itu laba dan omset ya, omset naik atau tidak. Kalau naik bagus, kalau stagnan atau turun itu bahaya. Jadi kalian hindari ya. Kalau naik bagus ya, beli. Kalau bagus atau beli. Kalau turun ya hindari. Gitu aja sih untuk jangka pendek. Jadi semua balik lagi di kuartal 4 ya. Di kuartal 4 2022 ya. Kalau misalnya omset dan labanya naik, kalian beli. Kalau misalnya turun, kalian hindari. Gitu. Karena siapa tahu nanti 2023 bisa turun lagi. Kita kan nggak tahu. Jadi kita nggak bisa tebak masa depan. Karena ini pun kinerjanya kurang menarik dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya mereka pantas dihargai murah. Seperti itu aja sih. Aku agak berbeda soal dari Long Keng Hong ya. Jadi sebelum-sebelumnya ada beberapa yang aku juga kurang setuju dengan Long Keng Hong, tapi ada beberapa saham yang aku setuju dengan Long Keng Hong. Tapi kalau untuk Celipan Finance ini aku kurang setuju. Kalian lebih baik cari saham lain lah ya. Kalau kalian mau all in, kalian boleh cari saham lain. Tapi kalau kalian mau iseng-iseng seperti Long Keng Hong, boleh juga. Asal jangan banyak, mungkin 5% dari total modal ya. Jangan banyak-banyak. Itu aja analisa ku tentang Celipan Finance ya. Mungkin yang nggak setuju atau pecinta Long Keng Hong mungkin bisa kesel sama video ini, tapi ya aku mau bahas secara logika aja kan. Oke ya, itu untuk jangka panjang tidak layak ya. Kalau untuk jangka pendek kalian harus lihat. Tunggu kuartal 4 mereka dipublish laporan keuangan ya maksudnya ya. Itu aja.
kan analisa tentang Ceripan Finance atau CFIN. Oke, kalau misalnya ada kekurangan informasi atau informasi yang salah, kalian boleh tambahkan atau koreksi di kolom komentar, tulis ya. Juga kalau kalian mau request saham lainnya, kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.